nama saya Rifa Azmi Almira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana model pembelajaran role playing untuk materi kelas 7, yaitu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana simulasi tersebut, untuk itu keep on watching. Tahukah teman-teman apa sih model pembelajaran role playing? Role playing merupakan salah satu model pembelajaran yang mana peserta didik dapat berakting dan memainkan tokoh tertentu yang disesuaikan dengan tema yang diberikan oleh seorang guru. Contohnya seperti apa? Contohnya, peserta didik dapat memainkan tokoh dokter, polisi, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian, keunggulan dari model pembelajaran role playing itu sendiri, yang pertama yaitu mengekspresikan pengalaman siswa, yang kedua yaitu mengilustrasikan materi pembelajaran, yang ketiga yaitu siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, dan yang keempat paling terpenting adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Setelah mengetahui pengertian dan keunggulan daripada model pembelajaran role playing, kemudian guru akan mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil materi kelas 7 dengan KD 3.2. Materi pokoknya yaitu ada pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika di dalam kelas, yaitu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengkondisikan siswa atau mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam proses pendahuluan, yang pertama yaitu ketika masuk kelas, guru harus mengucapkan salam dan sembari tersenyum. Lalu yang kedua yaitu guru menanyakan keadaan ataupun kabar siswa. Yang ketiga, guru harus mengabsensi atau mengecek kehadiran siswa. Yang paling baik yaitu guru harus melihat secara langsung murid itu hadir atau tidak. Dan yang keempat yaitu melakukan apersepsi. Apersepsi adalah peninjauan kembali pemahaman siswa berkaitan dengan materi yang sebelumnya, dan tak lupa pula guru akan mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada saat itu. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang mana guru akan memaparkan materi sesuai dengan KI dan KD-nya, dan tak lupa menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang relevan. Nah, untuk sumber belajar yang saya akan gunakan yaitu buku IPS kelas 7 kurikulum 2013, lalu yang kedua ada internet jika memungkinkan, dan yang ketiga yaitu lingkungan yang berada di sekitar peserta didik. Kemudian untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada video, kemudian ada PPT yang saya akan simpan di description box. Kemudian selanjutnya ada pula media pembelajaran yang saya buat sendiri, yaitu media pewayangan animasi yang nanti saya akan sisipkan setelah video pembelajaran atau video materi pembelajaran selesai. Sebelum memaparkan materi, alangkah lebih baiknya guru memberikan stimulus kepada peserta didik, baik menggunakan gambar ataupun video. Nah, untuk materi interaksi sosial, saya menggunakan stimulus berupa gambar yang ada di samping ini. Apakah hal tersebut dikatakan sebagai interaksi sosial yang berhasil atau tidak? Nah, tentunya di sini guru akan mendapatkan beragam jawaban yang sangat beragam dari peserta didik. Untuk itu, disinilah fungsi dari materi pembelajaran untuk meluruskan dan memberikan pemahaman ataupun ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Adik-adik, tentunya kalian tidak asing lagi mendengar kata interaksi sosial. Tapi sebenarnya apa sih pengertian yang lebih jelasnya mengenai interaksi sosial itu sendiri? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, yang tentunya berlangsung secara dinamis dan adanya aksi dan reaksi. Maksud dari dinamis itu sendiri adalah bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, disinilah akan berlangsung interaksi sosial yang secara dinamis ataupun berkelanjutan secara terus-menerus. Kemudian yaitu ada aksi
Nah, ternyata interaksi sosial memiliki ciri-ciri tertentu. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu pelaku minimal 2 orang. Artinya, interaksi sosial tidak dapat berlangsung secara mandiri ataupun sendiri. Nah, contoh misalnya individu dengan individu. Kamu ngobrol dengan teman kamu. Kemudian ada juga individu dengan kelompok. Contohnya guru menjelaskan kepada murid. Dan ada pula kelompok dengan kelompok. Contohnya adanya pertandingan bola kelas 7A dengan kelas 7B. Ciri yang kedua yaitu memiliki simbol. Simbol adalah hal-hal yang dimengerti lawan bicara kita. Nah, dalam interaksi sosial, simbol yang digunakan atau simbol yang paling utama adalah bahasa. Nah, ketika lawan bicara kita memiliki bahasa yang sama, maka dikatakan interaksi sosial yang berhasil tanpa adanya gangguan. Ciri yang ketiga, interaksi sosial memiliki dimensi waktu. Artinya apa? Interaksi sosial dapat terjadi hari ini, pernah terjadi di masa lampau, dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, ciri yang keempat yaitu interaksi sosial memiliki tujuan. Contoh misalnya seorang pasien bertujuan datang kepada dokter untuk memeriksa kesehatannya. Kemudian dokter tersebut memeriksa kondisi badannya, maka di sana akan timbul aksi dan reaksi ataupun bisa dikatakan sebagai interaksi sosial yang bertujuan. Adik-adik juga perlu memahami bahwa interaksi sosial memiliki 2 syarat utama, yaitu ada kontak sosial, lalu ada komunikasi. Kontak sosial terbagi menjadi 2, kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer artinya bahwa interaksi harus ada tatap muka. Sementara kontak sosial sekunder adalah interaksi yang menggunakan media komunikasi. Contohnya menggunakan media telepon, ada pula dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat interaksi sosial kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan. Komunikasi terbagi menjadi 2, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Nah, untuk verbal artinya diucapkan menggunakan bahasa. Nah, kemudian ada yang non-verbal bahwa interaksi tersebut menggunakan bahasa. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Terdapat 2 bentuk interaksi sosial, yaitu ada asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang positif, di mana ketika melakukan interaksi tersebut mengarah kepada persatuan. Sedangkan interaksi disosiatif adalah interaksi yang negatif ataupun mengarah kepada kekacauan atau ketidakteraturan keadaan sosial. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama adalah bentuk interaksi sosial yang positif dan paling utama karena apa? Karena menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian, yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses sosial untuk melerai keadaan seseorang yang mengalami pertentangan ataupun konflik. Yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan kebudayaan lama dan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan yang lama. Nah, kenapa akulturasi dikatakan sebagai interaksi sosial yang positif? Karena hasil dari akulturasi itu sendiri dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah asimilasi. Nah, asimilasi adalah perpaduan 2 kebudayaan lama dan baru, tetapi sayangnya kebudayaan lama ditinggalkan. Dan kenapa asimilasi ini dikatakan sebagai interaksi sosial yang positif? Karena dalam faktor pendorong asimilasi itu sendiri ada proses saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya terdapat pula contoh-contoh bentuk interaksi sosial yang disosiatif atau negatif. Yang pertama yaitu persaingan. Nah, persaingan adalah proses sosial di mana seseorang ataupun kelompok ingin mendapatkan kemenangan ataupun keuntungan. Nah, persaingan ini dapat dikatakan negatif atau disosiatif apabila dalam pelaksanaannya bersaing secara tidak sehat. Kemudian yang kedua yaitu ada kontravensi. Nah, kontravensi ini berada pada tingkatan setelah persaingan sebelum konflik. Jadi berada di pertengahan. Nah, kontraversi ini adalah sikap tidak senang terhadap seseorang tetapi belum mengarah kepada kontak fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya protes, penolakan, memfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu konflik ataupun pertentangan. Nah, konflik ini adalah bentuk interaksi sosial yang
tidak senang ataupun sampai menjatuhkan seseorang lainnya untuk mendapatkan kemenangan. Dan yang paling terpenting, kata kunci dalam persaingan atau konflik ini sudah ada kontak fisik di dalamnya seperti perkelahian, tinju, ataupun tindakan-tindakan fisik lainnya. Setelah guru memaparkan materi yang telah dijelaskan, yaitu interaksi sosial, kemudian guru akan menggunakan media pembelajaran untuk mendukung model pembelajaran role playing. Nah, di sini saya menggunakan animasi pewayangan yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini merupakan animasi pewayangan dengan berbagai macam tokoh yang diperankan, nantinya akan diperankan oleh peserta didik. Nah, di sini tentunya setiap tokoh akan mewakili materi interaksi sosial, baik itu pengertian, syarat, ataupun bentuk interaksi sosial. Kemudian, jikalau guru ingin lebih sederhana lagi dalam menggunakan media pembelajaran, guru dapat menggunakan papan nama seperti ini, di mana papan nama ini sudah dituliskan berbagai tokoh yang nantinya harus diperankan oleh peserta didik. Kemudian, cara kerja dalam model pembelajaran role playing dengan menggunakan animasi pewayangan, yaitu guru akan membagikan peserta didik ke dalam 6 kelompok, di mana satu kelompok harus ada perwakilan yang akan maju ke depan untuk memerankan tokoh tertentu. Nah, di setiap kelompok juga guru akan membagikan kertas. Nah, kertas ini berisikan mengenai jalan cerita secara keseluruhan itu seperti apa, tokoh yang diperankan itu siapa, dan yang paling terpenting adalah pertanyaan untuk mengidentifikasi mana syarat interaksi sosial, bentuk interaksi sosial yang positif dan negatif. Nah, setelah peserta didik ataupun yang akan mewakili tampil ke depan membaca skripnya dan memahaminya, kemudian peserta didik yang mewakili dapat tampil ke depan dan memerankan tokoh yang telah ditentukan. Setelah guru melaksanakan kegiatan inti dan guru mengamati proses pembelajaran yang telah terjadi, maka guru akan lanjut ke tahapan penutup, di mana tahapan penutup ini guru akan memerintah peserta didik untuk mengumpulkan lembar kerjanya. Yang kedua yaitu guru akan menyuruh peserta didik perwakilan setiap kelompoknya, baik satu kelompok atau 2 kelompok, untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu mengidentifikasi dari drama atau role playing yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, guru akan memperkuat materi dan merangkum materi. Dan yang keempat, guru tak lupa mengucapkan salam dan rasa syukur karena proses pembelajaran telah selesai. Nah, mungkin itu dia video yang saya tampilkan mengenai simulasi pembelajaran menggunakan role playing dengan materi interaksi sosial. Semoga simulasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.